Baik, importasi daging kerbau secara formal atau resmi itu dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2016. Di mana saat itu terjadi gejolak harga yang sangat luar biasa karena ketersediaan sapi di dalam negeri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pasokan konsumsi secara nasional tidak dapat memenuhi. Sedangkan kekurangan kita adalah memiliki ketergantungan dengan negara Australia. Nah, saat itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwasanya untuk memenuhi stabilisasi harga dan pasokan perlu diadakan langkah-langkah importasi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Maka salah satunya importasi itu adalah daging kerbau yang didatangkan dari India. Jadi tahun 2016 itu adalah tahun awal di mana sejak di bulan September itu sudah diputuskan berdasar rakortas untuk melakukan impor pertama kali sebanyak kurang lebih 36.000 ton. Seiring waktu berjalan, importasi itu terus meningkat hingga tahun 2023 saat ini, jumlah total mencapai 120.000 ton hasil rakortas yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Perum Bulog sebagai salah satu importir tunggal dari BUMN yang saat ini telah melaksanakan tugas begitu baik dari mulai 2016 hingga tahun 2023. Nah, terkait masalah pertanyaan tadi, apakah cukup begitu besar tingkat kebutuhan daging kerbau di dalam negeri? Saya katakan dengan adanya sosialisasi secara utuh dilakukan bersama Perum Bulog dengan para pelaku pedagang di dalam pasar dan beberapa pelaku usaha lainnya, sehingga mampu masyarakat menerima atas sosialisasi itu. Karena memang dari sisi kondisi keadaan secara kasat mata, daging kerbau memiliki keunggulan. Di antaranya dari sisi lemak memang posisinya tidak mengandung unsur lemak yang terlalu banyak seperti daging sapi. Terus yang kedua, kondisi keadaan harga juga berbeda dengan harga daging sapi yang berasal diimpor dari Australia dan negara-negara lain. Disparitas harga itulah yang sangat tertarik dan diminati oleh publik pelaku usaha di dalam pasar tradisional maupun pasar horeca dan seterusnya, termasuk industri ya. Nah, di sisi lain, uh, para pewarung-pewarung juga melihat dengan disparitas harga yang begitu jomplang antara daging sapi dengan daging kerbau yang memiliki disparitas harga berkisar antara 20 sampai 30 ribu di tangan pedagang hingga tangan konsumen. Artinya itu menjadi suatu hal alternatif pilihan dari para pelaku-pelaku usaha di kuliner maupun industri. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah seperti itu, saat ini kebutuhan industri terhadap daging untuk bahan baku kayak macam sosis, bakso dan seterusnya itu menjadi suatu alternatif pilihan. Nah, terkait dengan masalah industri, sama-sama dengan kebutuhan yang sama itu dengan daging industri yaitu daging CL095 dan seterusnya itu dengan daging kerbau CL95 itu memiliki hal yang sama, namun dari sisi harga terjadi disparitas yang sangat mencolok. Sedangkan industri selisih daripada 3 sampai 5 ribu rupiah itu merupakan nilai yang sangat besar dan berdampak atas industri mereka berjalan dan tidaknya. Nah, inilah alternatif pilihan yang menjadi suatu solusi sehingga masih industri olahan bakso, sosis dan seterusnya masih eksis di dalam negeri. Terus di sisi lain para pedagang-pedagang warteg dan seterusnya juga semakin bisa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat konsumen ketika mereka membutuhkan untuk daging rendang dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal itu, saya melihat secara fisik, secara utuh, bahkan daging kerbau ini saat ini sudah mencapai di beberapa provinsi yang dianggap suatu provinsi yang sangat sulit untuk bisa menerima, namun kondisi Baik. saat ini hampir semua provinsi sudah bisa menerima atas importasi daging kerbau tersebut. Oke, baik Pak Asnawi. Pertanyaannya adalah sebetulnya seberapa urgen mengimpor daging kerbau begitu ya di saat jelang Idul Fitri ini? Karena kami tahu juga mayoritas masyarakat Indonesia khususnya di momen Idul Fitri justru mencarinya daging sapi. Apakah memang ini hanya proyek pemerintah saja Anda melihatnya? Saya mengatakan bukan suatu hal ini merupakan bagian dari proyek pemerintah, karena memang secara utuh produktivitas daripada hasil pasca panen
daripada ternak kita di Indonesia hanya dapat memenuhi kebutuhan berkisar antara 53 sampai 57%. Jadi artinya alternatif pilihan kita untuk kekurangan tersebut kita harus melakukan impor. Nah, selama ini kan impor itu hanya dilakukan hanya impor daging sapi. Sedangkan dengan masuknya importasi daging kerbau sejak 2016 hingga saat ini, kondisi keadaan secara pasokan dapat terpenuhi secara utuh, secara nasional. Dari sisi kondisi harga dapat menekan inflasi. Contoh soal pada kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi tahap 1 saat itu inflasi mencapai angka di atas 5,3%. Ketika daging kerbau itu masuk mampu menekan kepada posisi di angka 3,7%. Satu hal tindakan yang sangat luar biasa peran daripada daging kerbau tersebut. Nah, di sisi lain kita melihat secara utuh, artinya sejauh mana urgen atau tidaknya. Memang benar dari sisi keadaan ini dengan adanya peran serta pemerintah mengambil sikap untuk melakukan tindakan importasi, stabilisasi harga untuk sejak 2016 hingga saat ini, saya katakan gejolak itu hampir dikatakan tidak ada. Andaikan ada sifatnya hanya simultan karena faktor pertukaran uang antara rupiah dengan dolar. Karena pembayaran sapi-sapi ekspor maupun daging ekspor berasal dari Australia dan negara-negara Eropa ataupun negara Amerika itu menggunakan pertukaran dengan nilai kurs dolar. Itu yang menyebabkan terjadi fluktuasi. Di samping adanya memang isu pangan dunia itu merupakan bagian yang sangat penting, yang sangat memiliki peran terhadap terjadinya fluktuasi terhadap harga itu sendiri. Oke, baik.